خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah, kesempatan kali ini kita oleh Allah masih diberikan beberapa kenikmatannya, terutama hidayah berupa Quran hadis jamaah. Maka kita wajib syukuri dengan ucapan syukur alhamdulillahirabbil alamin kepada perantara agama yang memperjuangkan agama Allah, mulai dari Nabi Muhammad SAW, diteruskan oleh sahabat-sahabatnya, tabi'in tabi'ina tabi'ahum, para alim ulama. Maka atas perjuangan-perjuangan beliau disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazahumullahu khairan kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah menyempatkan waktu, melonggarkan waktu untuk menambah kepahaman, untuk mencari ilmu. Disyukuri dengan ucapan syukur alhamdulillah jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Hatinya tetap supaya selalu ditata dengan hati niat mukhlis lillah karena Allah, semata-mata yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Innama a'malu binniyah fala a'malun illa binniyah. Baik, untuk membarokahkan waktu kita buka al-hadisnya masing-masing. Sahih Bukhari, Kitabul Iman, juz 1, nomor babnya 17, nomor hadisnya 25. Nomor hadis 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala hadatsana Abu Rauh al-Harami ibnu Umarah qala hadatsana Syu'bah an Waqid ibni Muhammad qala sami'tu abi yuhaddisu, bercerita siapa abi, an ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola, bersabda siapa Nabi, umirtu, diperintah aku an uqatila, bahwasanya memerangi aku an-nasa, pada manusia. Ini kelewatan ya. Saya ulangi lagi. Babun bab, fa in tabu, maka jika taubat mereka, wa aqamu, dan menetapi mereka, as-salata, pada salat, wa atau, dan mendatangkan mereka, az-zakata, pada zakat, fakhallu, maka melepaskanlah kalian orang-orang iman, nabi dan orang iman, sabilahum, pada jalan mereka. Surat At-Taubah ayat 5 yang menjelaskan jika mereka bertaubat, mereka mendirikan sholat, mau mendatangkan zakat, maka kalian orang-orang iman supaya melepaskan jalan mereka. Artinya tidak boleh dimusuhi, tidak boleh diperangi lagi. Jadi kalau mereka sudah mau sholat, mau mendatangkan zakat, maka orang iman tidak boleh memerangi kepada mereka.
Hadatsana Abdullah bin Muhammad al-Musnadi qala hadatsana Abu Rawhi al-Harami an Umarah qala hadatsana Syu'bah an Waqid ibni Muhammad qala berkata siapa Waqid, Sami itu mendengar aku abi pada bapakku yuhaddisu bercerita siapa bapak an ibni Umar dari ibni Umar ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kola bersabda siapa Nabi, umirtu diperintah aku Nabi an uqatila agar memerangi aku an-nasa pada manusia hatta sehingga yashhadu bersaksi mereka an bahwasanya la ilaha tidak ada Tuhan illa kecuali Allah Allah wa ana Muhammadan dan sesungguhnya Nabi Muhammad iku Rasulullah utusan Allah wa yuqimu dan menetapi mereka as-sholata pada sholat wa yu'tu dan mendatangkan mereka az-zakata pada zakat. Faida fa'alu maka ketika mengerjakan mereka dalika pada demikian itu semua syahadat, sholat, zakat asomu maka menjaga mereka minni dariku Nabi menjaga dima'ahum pada darah mereka darahnya ya, tidak boleh diperangi, tidak boleh dilukai. Wa amwalahum dan harta mereka tidak boleh dirampas, tidak boleh dijarah. Ila kecuali bihaqil Islam dengan haknya Islam. Dengan haknya Islam. Bihaqil Islam itu maksudnya mencuri, berzina muhson, kisos dan murtad. Jadi yang dimaksud bihaqil Islam itu adalah mencuri, zina muhson, kisos dan murtad. Itu halal untuk diperangi. Wa hisabuhum adapun hisapan mereka iku alallahi atas Allah. Alallahi atas Allah. Jadi Nabi bersabda, Nabi telah diperintah agar memerangi manusia sampai mereka itu mau bersyahadat, mau masuk Islam, mau menetapi sholat, mau mendatangkan zakat. Ketika mereka mau mengerjakan semua itu, maka mereka telah menjaga darah mereka dan harta mereka dariku Nabi. Jadi kalau mereka sudah syahadat, sholat, zakat, berarti mereka telah menjaga diri mereka dari Nabi untuk diperangi, untuk dirampas hartanya, kecuali dengan haknya Islam. Boleh dilukai, ya, boleh diperangi apabila mereka melakukan mencuri kena hukum had. Zina muhson
kisos ya, atau keluar dari agama. Itu boleh ya, untuk diperangi atau dibunuh. Dan adapun hisapan mereka itu atas Allah. Adapun hisapan mereka itu atas Allah. Maksudnya Nabi hanya menghukumi secara lahiriahnya saja. Mereka mengucapkan syahadat, mau mendirikan sholat, mau mendatangkan zakat, itu secara lahiriahnya saja dilihat oleh Nabi ya, sehingga Nabi tidak akan memerangi mereka, merampas harta mereka. Adapun batiniahnya atau hatinya itu udah menjadi urusannya dia dengan Allah ya. Mungkin dia menyatakan syahadat, mendirikan sholat, zakat, itu karena sesuatu hal yang agar mereka itu tidak diperangi, contohnya agar mereka tidak diperangi, agar mereka tidak dibunuh, akhirnya mereka mengucapkan kalimat itu. Maka Nabi menghukumi secara lahiriahnya saja, yaitu tidak boleh diperangi, tidak boleh diambil hartanya. Itu yang dimaksud wa hisabuhum 'alallah. Ya, ibaratnya ya, dia ngaku jamaah, ngaku orang iman, ya maka kita ya hanya bisa menghukumi secara lahiriahnya saja. Adapun hatinya dia sebetulnya ingkar, hatinya sebetulnya condong ke sebelah, grup sebelah, ya itu nanti menjadi perhitungan dia dengan Allah. Ya, contohnya ketemu ya, alhamdulillah kamu masih jamaah, kamu masih sambung gitu. Oh iya saya masih sambung, saya masih jamaah. Ternyata hatinya lebih condong ke grup sebelah ya. Jadi ketika ketemu jamaah dia mengaku sebagai jamaah, tapi hatinya condong ke grup sebelah lah. Maka itu nanti menjadi tanggung jawabnya dia dengan Allah. Babu bab man orang, qala yang berkata siapa orang, innal imana sesungguhnya iman, huwa adapun iman iku amalun amal. Amalun amal. Jadi bab orang yang berkata bahwa iman itu adalah amal. Iman itu adalah amal. Artinya kalau dia sudah mengatakan iman, kalau dia sudah mengatakan iman, maka dia harus membuktikan keimanannya itu dengan amalan. Dia harus membuktikan keimanannya itu dengan amalan. Ya, contohnya kalau sudah mengaku dirinya sebagai jamaah, maka pengakuannya itu harus dibuktikan dengan cara apa? Sambungnya, infak sodakohnya, amal solihnya. Nah, ini gambarannya begitu. Harus dibuktikan ya kejamaahannya. Liqaulillah, karena firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Watilkal jannatu, dan demikian itu surga, allati yang uristumuha diwariskan, uristumuha diwariskan kalian ha pada surga, bima sebab apa-apa,
kuntum yang ada kalian, tak maluna mengerjakan kalian. Kuntum yang ada kalian, tak maluna mengerjakan kalian. Karena firman Allah, demikian itu surga yang telah diwariskan kepada kalian sebab apa-apa yang kalian amalkan. Jadi surga bisa didapat itu sebab amalan. Ya. Kita mengamalkan suatu amalan, maka Allah akan membalasnya dengan surga. Jadi dengan ayat ini berarti iman itu harus dibuktikan dengan amalan. Dengan ayat ini berarti keimanannya seseorang itu harus dibuktikan dengan amalannya. Surat Al-Zukhruf ayat 72. Waqala dan berkata, siapa iddatun beberapa hitungan min ahlil ilmi dari ahli ilmu fi qaulihi di dalam firman-Nya Allah Ta'ala yang maha luhur. Jadi banyak ahli ilmu yang berkata di dalam firman Allah. Jadi ahli ilmu, ahli hadis itu ya, berkata, memberikan pengertian di dalam firman Allah, yaitu farabbika, maka demi Tuhanmu Muhammad, lanas alan nahum, niscaya akan bertanya sungguh aku Allah hum pada mereka kafir, ajma'ina kesemuanya, amma dari apa-apa kanu yang ada mereka ya'maluna mengerjakan mereka. Jadi ahli hadis, ahli ilmu ya, dia berkata di dalam firman Allah bahwa dengan amalan itulah yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya, yang dapat memasukkan seseorang ke dalam surga. Kenapa? Karena demi Allah akan bertanya kepada mereka semua. Semuanya itu akan ditanyakan oleh Allah terhadap sesuatu yang mereka amalkan, ya, yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat, itu oleh Allah akan dipertanyakan. Surat Al-Hijr ayat 92 dan 93. Nah, para ahli hadis juga mengambil pengertian ayat ini, yaitu an qaulin, tentang ucapan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud oleh para ahli hadis lanas alan nahum itu adalah kalimat la ilaha illallah. Jadi kalau orang itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya maka dia berkewajiban untuk beramal. Jadi tidak hanya secara lisaniyahnya saja, tidak secara ucapan saja, tapi juga membuktikan secara fi'liyahnya, secara perbuatannya. Itu yang disebut lanas alan nahum ajma'in. Waqala dan berfirman siapa Allah
limisli hada, karena semisal ini surga, fal ya'mal, maka supaya mengamalkan atau beramal siapa amiluna, orang-orang yang beramal. Dan Allah berfirman, karena surga ini ya balasan yang sangat balasan yang sangat luar biasa, maka supaya dipolkan dalam pengamalannya. Untuk mencari surga gitu. Jadi kalau ibarat surga itu barang yang istimewa ya, barang yang luar biasa, maka untuk mendapatkannya itu yang membutuhkan perjuangan yang besar ya, membutuhkan effort ya, membutuhkan perjuangan yang sangat luar biasa. Contoh, seorang pejaka ingin ya, mendapatkan istri yang sholihah, mendapatkan istri yang cantik, yang baik ya, maka dibutuhkan perjuangan yang tinggi untuk mendapatkannya. Perbaiki dirinya. Kalau mau istri yang soleh ya, kalau mau istri yang sholihah ya disolehkan dirinya. Nah itu yang dimaksud lanas alanahum itu yang dimaksud limis lihada fal ya'mal amilun. Kalau kita mau mendapatkan barang yang istimewa ya, maka kita harus menebusnya dengan hal yang sesuai ya, mendapatkan hal yang sesuai. Hadasana Ahmad ibnu Yunus wa Musa ibnu Ismail qala hadasana Ibrahim ibnu Sa'id qala hadasana ibnu Syihab an Sa'id ibni Musayyab an Abi Hurairah anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku suila, ditanya siapa Nabi. Suila, ditanya siapa Nabi. Ayul amali, manakah amalan afdhalu, yang lebih utama. Jadi Nabi ditanya amalan yang paling pol. Faqala, maka bersabda siapa Nabi, amalan yang paling pol itu imanun, iman billahi, pada Allah, wa rasulihi, dan pada utusannya Allah. Jadi amalan yang paling pol itu adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ini menunjukkan bahwa iman itu adalah amal ya. Iman itu adalah amal. Kalau dia iman kepada Allah dan Rasulnya ya berarti dia harus mengikuti, menjalankan, mengamalkan apa yang menjadi aturan Allah dan Rasul. Berarti dia adalah orang yang iman. Kila, dikatakan, summa, kemudian, madza, apakah sesuatu, kemudian apalagi Nabi selain iman kepada Allah dan Rasul, yang di situ adalah amalan yang paling pol. Qala, bersabda siapa Nabi, al jihadu, membela, fi sabilillahi, di dalam jalannya Allah. Urutan yang kedua, amalan yang paling pol itu adalah jihad fi sabilillah, membela, ngurip-nguripne terhadap agamanya Allah. Kalau dulu jihadu fi sabilillah itu ya memang keadaannya berperang. Karena memang pada waktu itu Islam masih sedikit, umat yang beragama Islam masih bisa dihitung dengan jari.
dan mayoritas keadaannya du'afa, maka di dalam pembelaan zaman dulu ya dengan tenaga ikut perang, ya, dengan memerangi terhadap orang-orang kafir. Kalau di era zaman sekarang, karena tidak ada peperangan, maka jihadu fisabilillah itu ya bi amwalikum, ya, wa anfusikum. Pertama adalah dengan dana, ya, pertama adalah dengan amwalikum, harta kalian. Baru yang kedua wa anfusikum, dan diri kalian. Maka saat ini yang dibutuhkan namanya jihad fisabilillah itu ya harus dengan dana, baru dengan diri, ya. Apalagi ya sekarang masih dibuka lowongan untuk jihad fisabilillah dengan cara pembangunan GSSB, ya, ini termasuk jihad. Maka jamaah supaya ikut andil dalam jihadnya, yaitu dengan cara infak sodako jariyah untuk pembangunan gedung serbaguna sabilillah. Ini termasuk amalan yang paling utama setelah iman kepada Allah dan Rasul. Maka jangan awel, jangan perhitungan, jangan pelit di dalam infak fi sabilillah. Kila dikatakan, suma kemudian, madza, apakah sesuatu, kemudian apalagi Nabi, amalan yang paling pol selain iman kepada Allah dan Rasul, selain membela agama Allah dengan harta dan diri, itu apalagi? Qala, bersabda siapa Nabi, hajjun, haji, mabrurun, yang mabrur, yang baik, haji mabrur. Jadi haji mabrur itu adalah haji di dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji itu tidak melanggar aturan-aturan haji. Itu namanya haji mabrur. Atau menjalankan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, itu namanya haji mabrur. Baik haji kiron, haji tamatu, ataupun mengambil haji ifrad, itu adalah amalan yang paling pol selain iman dan jihad fisabilillah. Babun, bab, idza lam yakun, ketika tidak ada opo al islamu, Islam, alal hakikoti, atas yang sebenarnya. Bab ketika Islam tidak atas sebenarnya, maksudnya orang hanya mengucapkan Islam tapi dia tidak mengerjakan terhadap syariat-syariat Islam. Aku Islam kok, tapi nggak sholat. Ya, sholatnya setahun 2 kali. Ya, ketika awal traweh dan sholat Idul Fitri. Ya. Nah, itu berarti tidak menjalankan syariat Islam. Itu yang dimaksud lam yakunil Islam ala hakikotin. Wakana, dan ada apa Islam alal istislami, atas menyerah. Dia menyatakan Islam itu karena pasrah, karena terpepet, ya, karena ya, terpepet kondisi yang berat, akhirnya dia menyatakan Islam. Contohnya dulu di zaman Nabi itu ada orang kafir, ya, yang masuk dalam kalangan orang Islam. Pada waktu itu Nabi sedang membeat, ya. Kemudian orang kafir itu karena takut dikejar-kejar oleh orang Islam, langsung dia mengulurkan tangannya untuk berbeat kepada Nabi. Nabi sampai mundur 3 kali.
Ya, Nabi sampai mundur 3 kali dengan tujuan agar sahabat itu tanggap untuk membunuhnya. Ya, tapi sahabat tidak tanggap, akhirnya Nabi membeat. Nah, ini orang seperti itu hanya apa? Hanya al-istislam, dia pasrah masuk Islam karena kepepet. Ya, atau al-khawfi karena takut minal qatli dari dibunuh, atau dia masuk Islam atau mengucapkan syahadat itu hanya karena takut dibunuh. Karena dia takut dibunuh, contohnya sudah terpojok, dia sudah nggak bisa kemana-kemana, yang dihadapi adalah orang iman, maka ketika terpepet seperti itu, dia menyatakan Islam, aku masuk Islam. Nah, akhirnya dia tidak dibunuh oleh orang Islam. Liqaulihi, karena firman Allah Ta'ala yang maha luhur. Qalat, berkata siapa? Al-amr al-a'rabun, orang desa. Amanna, iman kami. Amanna, iman kami. Kul, katakanlah Muhammad, lam tu'minu, belum iman kalian. Belum iman kalian. Walakin, dan akan tetapi, kulu, berkatalah kalian, aslamna, Islam kami, menyerah kami. Jadi di dalam firman Allah, orang Arab itu berkata, kami iman, kami datang ke sini ini untuk iman. Lalu ditegur oleh Allah, hai Muhammad, mereka itu belum iman, tapi mereka supaya mengucapkan Islam, kami masuk, kami menyerah, kami pasrah, kami Islam. Nah, jadi kalau hatinya itu mengucapkan kalimat syahadat saja, ya, kalau hanya mengucapkan kalimat syahadat saja, belum mengerjakan syariat Islam, itu berarti belum iman. Dia hanya mengucapkan kalimat syahadat, saya masuk Islam, tapi nggak sholat, nggak zakat, ya, tidak melakukan ibadah-ibadah yang menjadi ketentuan Allah Rasul, belum melaksanakan syariat Islam, ya berarti dia belum masuk iman, ya, imannya belum masuk. Ya gambarannya ya sama seperti orang yang mengaku sebagai orang jamaah tapi nggak sambung, ya, tapi nggak pernah infak sedekah, ya, dan lain-lain sebagainya. Sama dengan ayat ini, ya, sama dengan ayat ini. Jadi ceritanya itu ada rombongan dari Bani Aslam, ya, ada rombongan dari Bani Aslam. Mereka datang ke Madinah pada waktu tahun paceklik. Mereka gagal panen, ma'isyahnya susah, gitu. Kesusahan dalam mencari ma'isyah. Mereka datang kepada Nabi, langsung mengucapkan kalimat syahadat. Nah, mereka mengucapkan kalimat syahadat itu dengan tujuan agar mendapatkan bantuan dari Nabi, agar mendapatkan bantuan dari Nabi. Akhirnya Allah menegur kepada Nabi, hei Muhammad, lam tu'minu walakin kulu aslamna. Dia belum iman, ya, dia menyatakan iman tapi dia belum iman, tapi perintahlah mereka untuk masuk Islam. Ini dulu ada, ya, sebuah cerita di daerah Kalimantan itu ada seorang guru, ya, guru jamaah. Kebetulan ya Pak Yai, ya, melihat
guru jamaah itu yang biasanya ke sekolah itu jalan kaki, suatu saat naik revo. Ya, suatu saat naik revo. Kemudian temannya melihat, loh kok dia naik revo. Nah, akhirnya temannya itu menyatakan masuk ke dalam jamaah agar mendapatkan revo. Nah, itu ada kisah nyata itu. Jadi hal seperti itu ya berarti belum dikatakan iman. Ya, belum dikatakan iman karena dia masuk Islam, masuk jamaah itu mempunyai tujuan-tujuan lain. Ya, mempunyai tujuan-tujuan lain itu enggak ada. Berarti bukan orang iman. Faidakana, maka ketika ada ala hakikotin atas yang sebenarnya, fahuwa, maka Islam ala qaulihi, atas firman Allah Jalla Maha Agung, apa zikruhu, sesebutannya Allah. Maka ketika Islam yang sebenarnya, maksudnya dia mengucapkan kalimat syahadat betul-betul dengan hati yang murni, kemudian menjalankan menetapi syariat Islam, maka dia mencocoki dengan firman Allah. Berarti dia menetapi terhadap ayatnya Allah. Inna dina, sesungguhnya agama, indallahi, di sisi Allah, al-islamu, agama Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah itu adalah agama Islam. Jadi kalau dia sudah masuk Islam dengan sebenarnya, tidak ada paksaan, betul-betul dari hati nuraninya, kemudian dia mengerjakan syariat-syariat Islam, berarti dia telah menetapi agama ini. Berarti dia telah menetapi ayat ini, mencocoki dengan ayat ini. Betul-betul masuk Islam. Hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib ani Zuhri qala akhbarani Amir ibnu Sa'id ibnu Abi Waqqas an Sa'id radhiyallahu an anna Rasulullah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'ata, memberi siapa Nabi, rohton, pada golongan, wasatu, dan Sa'id iku jalisun, orang yang duduk, fataroka, maka meninggalkan siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rojulan, pada seorang laki-laki, huwa rojul a'jabuhum, lebih mengherankannya mereka, ilayya, padaku. A'jabuhum, lebih mengherankannya mereka, ilayya, padaku. Jadi Nabi memberikan sesuatu kepada segolongan umat. Ya. Nabi memberikan sesuatu pada segolongan umat, yang mana Nabi meninggalkan orang lain. Jadi maksudnya ada yang diberi oleh Nabi, ada yang tidak diberi oleh Nabi. Padahal orang yang tidak diberi oleh Nabi, menurut Sa'ad, dia itu lebih mengherankan. Artinya lebih pol di dalam melaksanakan ibadah daripada orang yang diberi. Loh, Nabi
kok dia dikasih, ya, sedangkan ini kok nggak dikasih, ya. Yang lainnya dikasih, kok rojul ini tidak dikasih Nabi, padahal dia ibadahnya tertib, sambungnya tertib, kok engkau malah ngasih yang sonono. Fakultu, maka berkata aku saat, ya Rasulullah, apakah laka bagi engkau an fulanin dari fulan? Wallahi, demi Allah, ini sesungguhnya aku la arahu, niscaya melihat aku pada fulan mukminan, orang iman. Nabi, kenapa fulan ini tidak dikasih? Padahal dia itu orangnya baik Nabi. Orangnya baik, ngajinya tertib, sambungnya baik, keimanannya baik Nabi. Kok nggak dikasih? Faqala, maka bersabda siapa Nabi, au musliman, atau orang Islam. Nabi menjawabnya muslim, bukan mukmin. Fasakatu, maka diam aku saat dengan jawabannya Nabi musliman. Saat langsung terdiam, mikir dia, apa maksudnya Nabi musliman? Padahal dia kan secara lahiriahnya baik, ya, ibadahnya lancar, orangnya baik, ya. Fasakatu, maka diam aku kolilan, sebentar. Suma, kemudian golabani, mengalahkan ni padaku, ma apa-apa aklamu, yang tahu aku, minhu, dari fulan. Jadi saat terdiam sebentar, ya, diamnya itu ya sambil mikir, ya, diamnya itu sambil mikir. Padahal saat itu mengetahui tentang fulan itu. Apa yang aku ketahui tentang fulan itu mengalahkan kepadaku? Maksudnya saat ini belum menerima terhadap jawaban Nabi, yaitu musliman. Karena di matanya saat fulan ini ya mukminan. Di matanya saat fulan ini mukminan, tapi ketika dijawab oleh Nabi, Nabi menjawabnya musliman. Fa'utu, maka mengulangi aku, lima kolati, pada ucapanku, diulangi lagi. Fakultu, maka berkata aku saat, apakah laka bagi engkau Nabi an fulanin dari fulan? Wallahi, maka demi Allah, ini sesungguhnya aku la arahu, niscaya melihat aku pada fulan mukminan, pada orang iman. Nabi, kenapa dengan fulan itu kok tidak diberi? Demi Allah, aku melihat fulan itu orang iman. Diulangi lagi, ya, ucapannya saat. Faqala, maka bersabda Nabi, au musliman, atau orang Islam. Oh, dia itu Islam. Suma, kemudian golabani, mengalahkan ni padaku, apa-apa aklamu, yang tahu aku, minhu, dari fulan. Jadi sepengetahuanku itu kalah. Sepengetahuanku itu tentang fulan itu kalah dengan jawaban Nabi musliman. Fa'utu, maka mengulangi aku
lima kolati pada ucapanku. Aku ulangi lagi pertanyaanku. Wa ada dan mengulangi siapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suma kemudian kola bersabda siapa Nabi. Ya Sa'duhe Sa'ad, ini sesungguhnya aku la'uti niscaya memberi aku rojula pada orang laki-laki wa ghairuhu dan selainnya rojul ahabbu lebih disenangi ilaya kepadaku minhu daripada rojul khosyata karena khawatir ayyakubahu bahwa jungkelkan bahwa menjerumuskan hu pada rojul siapa Allah finnari di dalam neraka. Finnari di dalam neraka. Lalu dijawab oleh Nabi, hai Sa'ad, aku memberikan sesuatu kepada rojul, ya, kepada rojul, semuanya aku kasih. Selain rojul itu yang tidak aku kasih, itu lebih aku cintai, ya, itu lebih aku cintai. Jadi ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih. Nah, orang yang tidak dikasih oleh Nabi itu orang yang lebih dicintai oleh Nabi. Adanya aku memberi sesuatu kepada rojul itu, aku khawatir apabila Allah menjerumuskannya ke dalam neraka. Aku khawatir apabila Allah menjerumuskan ke dalam neraka. Artinya kalau dia tidak aku beri, khawatirnya dia keluar dari Islam. Ya. Kalau tidak aku beri, khawatirnya dia keluar dari Islam. Lah, sedangkan rojul yang tidak diberi oleh Nabi, itu Nabi sudah melihat di dalam kuatnya keimanan dia, sehingga ketika dia tidak diberi sesuatu oleh Nabi, dia tetap akan menetapi agama Islam. Nah, ini. Jadi Nabi memberi sesuatu kepada orang lain itu dilihat dari kepahamannya, karena kepahamannya itu berbeda-beda. Ada yang dikasih, yaitu tujuannya agar tidak keluar, tujuannya agar tidak fasik, ya, berbuat pelanggaran, tidak murtad, ya. Itu tujuan Nabi, karena Nabi memberi. Ada yang tidak dikasih oleh Nabi, dan Nabi tahu bahwa dia mempunyai kepahaman yang kuat. Ada yang dikasih, ada yang tidak dikasih, gitu. Yang dikasih itu karena khawatir dia keluar dari jamaah, khawatir keluar dari Islam, makanya oleh Nabi diberi. Karena apa? Keimanannya masih lemah, mudah terpengaruh, ya. Adanya Nabi tidak memberi kepada rojul lain, ya, karena Nabi tahu bahwa dia mempunyai kepahaman yang kuat, sehingga Nabi tidak memberinya. Dan Nabi tidak khawatir dia akan keluar dari Islam atau murtad, karena Nabi tahu, ya. Nabi tahu bahwa dia tidak akan keluar dari Islam. Warawau dan meriwayatkan hu pada hadisnya Syu'aib akhbarona Syu'aib
Siapa? Yunusun Yunus wa Shalih wa Ma'mar wa banu akhi Az-Zuhri. Ani Zuhri dari Zuhri. Jadi intinya ya, jadi kalau diberi itu ya kita juga apa ya istilahnya melihat situasinya ya. Kalau kita ya melihat situasinya, contohnya mu'alaf. Wah, mu'alafnya agenia super. Padahal di dalam ayat ya mu'allafatu qulubuhum itu tetap mendapatkan zakat. Ya, maka supaya diberi. Lah, caranya bagaimana agar tidak menyakitkan hati ya. Nanti takutnya tersinggung. Oh, aku baru masuk jamaah kok diberi zakat ya. Akhirnya nanti keluar dari jamaah merasa tersinggung. Nah, ini maka pengatur pengurus supaya bisa mensiasati. Ini contohnya seperti itu. Jadi harus tahu ya, kalau diberi itu mengakibatkan dia keluar atau diberi itu membantu agar tetap dalam jamaah. Ya contohnya seperti bantuan duafa. Nah, ini tujuannya ya seperti itu, untuk mempertahankan keimanan jamaah, bentuk pramutan. Takutnya duafa kalau nggak dibantu bisa jadi nanti condong ke grup sebelah, akhirnya dibantu oleh pengatur pengurusnya. Nah, ini alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Mudah-mudahan Allah beri manfaat dan barokah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan dari awal sampai akhir. Ada kata yang kurang pas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhiri kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.